Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Allah Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami datang kembali menghadap Bapa. Kami mau membawa korban syukur kami di dalam pujian penyembahan kepada Bapa di surga. Kuduskanlah kami ya Allah, layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa, agar penyembahan kami boleh sampai di takhta-Mu yang maha tinggi. Haleluya, kami mau menyembah. Mari katakan Bapa yang Maha Kudus. Bapa yang Maha Kudus, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Mari katakan bersujud, bersujud, menyembah, menyembah di hadirat-Mu. Oh, Bapa yang Maha Mulia, Bapa yang Maha Mulia, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan layakkan, layakkan hidupku, hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur di dalam penyembahan, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi, katakan penyembahan, penyembahan yang menyenangkan-Mu. Yes Lord, kami mau menyenangkan Bapa. Mari katakan Bapa yang Maha Mulia, Bapa yang Maha Mulia. Oh, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan kepada Bapa, layakkan, layakkan hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur. Haleluya, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Ku bawa korban syukur, korban syukur. Yes Lord, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Mari katakan sungguh-sungguh ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur, korban syukur di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Penyembahan yang menyenangkan. Katakan penyembahan yang menyenangkan-Mu. Inilah korban syukur kami ya Allah. Kiranya itu boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu.
Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang mulia, Allah yang Maha Kudus, kami ada di hadapan Bapa, di dalam hadirat-Mu. Kami mau mempersiapkan hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah bagi kami, Allah Roh Kudus mengurapi kami, ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar. Lalu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika firman Tuhan berkata, seperti yang ditulis di dalam 1 Timotius pasal 6 ayatnya yang ke-7, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ini seharusnya menjadi peringatan bagi kita bahwa apapun yang kita kejar di dunia ini, apapun yang ingin kita miliki di dunia ini, dan segala sesuatu yang ingin kita nikmati selama kita hidup di dunia ini, semuanya itu tidak berharga, saudaraku. Kenapa saya katakan semuanya itu tidak berharga? Karena segala sesuatu yang kita punya, yang kita miliki, yang ingin kita kejar, yang ingin kita nikmati, itu semua tidak bernilai kekal. Kita tidak bisa membawa itu semua sampai nanti kita berada di balik kematian. Saudara perhatikan itu. Firman Tuhan sudah mengatakan kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Artinya apapun yang kita miliki di dunia ini, harta, kekayaan, kelimpahan, kemewahan, semua yang kita miliki, tidak ada sesuatu yang akan kita bawa, ya. Jadi ketika firman Tuhan berkata demikian, seharusnya ini menjadi peringatan bagi kita. Apa yang kita perjuangkan dengan susah payah di sepanjang hari hidup kita, pada akhirnya tidak ada satupun yang akan kita bawa. Semuanya akan kita lepaskan, semuanya akan kita tinggalkan. Dan kita harus melihat akan hal ini sebagai sebuah kepastian, bukan sesuatu yang belum pasti, ya. Ini sebuah kepastian. Tidak ada sesuatu apapun yang akan kita bawa. Ini suatu kepastian, saudaraku. Jadi seharusnya ini menjadi peringatan bagi kita. Saudara, dengan demikian mulai saat ini, kita harus memeriksa gaya hidup kita, cara hidup kita. Kita tidak boleh lagi memiliki gaya hidup atau cara hidup yang sia-sia. Kalau kita harus jujur, kita harus mengakui bahwa selama ini kita telah menyia-nyiakan sebuah kehidupan yang berharga yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa saya katakan bahwa selama ini kita telah menyia-nyiakan sebuah kehidupan yang berharga yang Tuhan berikan kepada kita? Karena selama ini di dalam menjalani kehidupan kita, yang kita kejar adalah perkara-perkara kesenangan-kesenangan hidup dunia. Apa yang ingin kita nikmati, apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita miliki, semua itu kita kejar. Pada akhirnya kita tidak pernah serius memperkarakan masa depan kehidupan kita di kekekalan. Kita tidak serius memperkarakan apakah nanti ketika kita menutup mata, hidup kita ditemukan layak dan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga atau tidak. Saudara ingat ini, kehidupan yang berharga yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah kehidupan keselamatan kekal. Oleh karenanya seperti yang firman Tuhan katakan, kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar.
Artinya setiap hari kita harus memeriksa kehidupan kita. Kita harus menjaga cara hidup kita supaya ada di dalam keadaan yang benar-benar berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Dan untuk menjadi berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga itu harus diusahakan. Saudara perhatikan itu. Saya ulang sekali lagi, untuk menjadi berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga itu harus diusahakan. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus berusaha untuk menjadi pribadi yang benar-benar berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Jadi kita harus jujur memeriksa kehidupan kita. Maaf kata, saya harus katakan, kita tidak boleh menjadi orang yang bodoh. Artinya, kita serius mengejar kehidupan dunia yang ingin kita nikmati. Dan pada akhirnya, kita tidak pernah serius mengerjakan keselamatan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Padahal firman Tuhan katakan kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Jadi kalau kita tidak serius memperkarakan akan hal ini, bukankah itu sebuah kebodohan? Saudara, kita harus memperhatikan akan hal ini. Firman Tuhan sendiri berkata, seperti yang ditulis di dalam Efesus 5 ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi di sepanjang hari hidup kita harus belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, lalu kita hidup melakukan segala sesuatu yang hanya merupakan kehendak Allah Bapa di sorga. Tujuannya hanya satu, supaya pada akhirnya kehidupan kita bisa ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Itulah kenapa di dalam Efesus 5 ini kalau kita melihat ayatnya yang ke-16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kalau kita tidak mempergunakan waktu hidup, kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga, maka hal itu sama dengan kita sedang menyia-nyiakan kehidupan kekal yang diberikan oleh Allah Bapa di sorga kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah kenapa firman Tuhan juga menasihatkan kita supaya jangan kita mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Di dalam Ibrani 12 ayat 16 firman Tuhan katakan, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Saudaraku, sepiring makanan yang dimaksudkan di dalam ayat ini bisa menunjuk kepada kesenangan hidup yang ingin kita nikmati, kenikmatan hidup yang ingin kita nikmati. Jadi mari periksa hidup kita. Kalau saat ini kita masih terus ingin menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, hal itu sama dengan apa yang firman Tuhan katakan. Kita seperti orang yang menjadi cabul, memiliki nafsu yang rendah. Artinya keinginan diri kita itu tidak bernilai sama sekali. Sebab kesenangan hidup itu kan semuanya sementara, fana, tidak bernilai kekal. Saudaraku, mari kita sadar akan hal ini. Apa yang firman Tuhan katakan ini seharusnya menjadi contoh yang harus kita hindari. Ingat sekali lagi saudaraku, tidak ada sesuatu yang lebih bernilai, tidak ada sesuatu yang lebih berharga dari kehidupan yang ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Itulah kenapa di awal tadi sudah saya katakan, kehidupan yang berkenan di hadapan Allah itu harus diperjuangkan. Ya saudaraku, jadi kita harus berjuang untuk menjadi pribadi yang berkenan dari hari lepas hari. Dan itu tidak mudah.
Karena harga yang harus kita bayar untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga itu adalah kita harus melepaskan semua keinginan diri, semua keterikatan kita, semua cara hidup kita di mana selama ini kita lebih mencintai dunia ini. Semuanya itu harus kita lepaskan, harus kita tanggalkan, lalu kita berjuang dari hari lepas hari. Di dalam setiap detik waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus mempergunakan itu untuk berjuang menjadi pribadi yang berkenan. Sekali lagi, menjadi berkenan itu harus diusahakan. Kalau kita tidak mengusahakan akan hal ini, tidak berjuang untuk menjadi berkenan, kita akan menyesal di kekekalan nanti. Tetapi itu sudah terlambat. Jadi ingat saudaraku, menjadi pribadi yang berkenan itu tidak otomatis, harus diusahakan. Firman Tuhan mengatakan akan hal itu, 2 Korintus 5 ayat 9, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Saudara perhatikan itu? Jadi saya harus katakan, berjuanglah selama masih ada waktu, karena masa hidup kita di dunia ini singkat. Berjuanglah sebelum terlambat, sebelum kita menyesal di kekekalan nanti. Sebab kalau nanti kita sudah berada di kekekalan, baru kita menyesali cara hidup kita, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Dan lebih tragis lagi, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk diampuni. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, kami bersyukur sebab firman-Mu sudah menegur kami. Kami harus memperhatikan cara hidup kami, dan selama kami masih ada di dunia ini, kami mau sungguh-sungguh mempergunakan waktu hidup ini, berjuang untuk menjadi pribadi yang berkenan, supaya pada akhirnya Engkau mengenal kami di kekekalan nanti ya Bapa. Terima kasih Bapa. Saat ini kami percaya Engkau akan memberkati kami. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami semua, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.